anak-anak, baik kita lanjutkan belajar hari ini ya. Materi hari ini kita berhubungan dengan hukum Archimedes, masih tentang tekanan pada zat cair. Tapi kita masuk dalam subbab hukum Archimedes. Jadi kalau kalian ini kapal ya, apa hubungannya dengan hukum Archimedes? Nanti kita bahas. Jadi hukum Archimedes itu adalah suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Itu konsep hukum Archimedes ya. Jadi dalam hukum Archimedes dia mengenai gaya angkat ya, gaya angkat atau gaya ke atas itu disimbolkan dengan Ma. Jadi yang diberikan gayanya itu kan tadi sudah ketahui sama dengan gaya yang akan dipindahkan. Jadi gaya angkat itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan yang konsepnya. Jadi ingat gaya berat itu W ya konsepnya. Jadi Fa sama dengan WA, di mana Fa, W itu kita jabarkan bahwa W itu massa cair dikali gravitasi. W tadi sama dengan M kali G ya, gaya berat. Kita belajar gaya berat. Jadi kalau kita jabarkan lagi, jadi Fa itu sama saja ini M ini kita ubah, ingat rumusnya bahwa massa jenis Rho itu M per volume. Jadi kalau massa yang ini kita ubah dalam bentuk ini. Jadi kalau massa kita ubah Rho dikali volume. Jadi gaya ke atas itu sama dengan Rho air, Rho zat cair dikali volume zat cair dikali gravitasi itu gaya ke atas. Nah, ini jabaran dari rumus gaya angkat hukum Archimedes ya, bahwa F itu gaya angkat, Rho itu massa jenis, terus F itu ada volume, G itu gravitasi, W itu adalah gaya berat di udara, W cair adalah gaya berat di zat cair. Nah, dari peristiwa permasalahan tadi, nah jadi ada 3 konsep dalam hukum Archimedes ya. Apa? Benda itu mengalami yang namanya terapung, melayang, dan tenggelam. Mengapung? Jika benda dikatakan mengapung apabila keadaan benda yang mempunyai bagian yang tercelup dan sebagian lain masih di permukaan zat cair. Ya, bagiannya tercelup, sebagian tercelup, dan sebagiannya mengapung di permukaan air. Maka benda dikatakan mengapung. Kenapa dia dikatakan mengapung? Karena massa zat cair benda kurang dari massa zat cair. Massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair, maka dia dikatakan mengapung. Jika hal ini terjadi, maka gimana ini yang berlaku? Bahwa Fa gaya angkat sama dengan gaya berat benda. Sama kita jabarkan bahwa Fa itu kita jabarkan rumusnya tadi. Rho V kali G. Ini kita jabar ke kan M kali G. M-nya kita jabar ke Rho kali V. Coret-coret bisa ya. Maka dapatlah rumus ini bahwa V zat cair dengan berbanding V benda sama dengan massa jenis benda berbanding massa jenis zat cair. Terus ada lagi dikatakan melayang. Apa melayang? Keadaan benda yang seluruhnya tercelup ke dalam zat cair tanpa menyentuh dasar tempat zat cair. Dia hanya seluruhnya tercelup semua bendanya, tapi dia tidak menyentuh dasar zat cair. Maka dia katakan sebagai melayang. Syaratnya apa? Nih, massa jenis zat sama dengan massa jenis benda, maka dia dikatakan sebagai melayang.
jasa zat. Ya, kalau ada dikatakan tenggelam, bagaimana? Bahwa massa jenis zat cairnya itu, massa zat cairnya lebih kecil daripada benda, atau kebalikannya kalau kita buat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, penerapan hukum Archimedes. Ini ada balon gas, ada kapal, ada jembatan ponton. Ini penerapannya. Hukum Archimedes. Terus contoh soal, lihat di sini. Jadi contoh soal, volume es sebesar 40 cm3. Berarti volume tercelup ke dalam air, memiliki massa jenis air, rho airnya. Berapakah daya angkat? Daya angkat, ingat konsep daya angkat itu FA. FA sama dengan rho V kali G. Nah, satuannya kalau dia gravitasinya dalam meter per sekon, berarti kita harus sudah seluruhnya ini. Yang ini harus dalam meter. Yang ini berarti harus dalam kilogram meter kubik. Kita ubah satuannya. Karena kenapa? Daya angkat itu satuannya Newton. Jadi harus kamu konversikan ke dalam satuan Newton. Ya. Masuk ke runya bahwa 1 gram itu sama dengan, saya ingat 1 gram air itu gram per sentimeter kubik itu tentuannya pastilah 1000 kilogram meter kubik. Terus yang ini dari sentimeter kubik ke meter kubik kalikan dengan 10 pangkat 6. Karena ini 01 berarti kurangi 10 6 tadi, jadi 10 pangkat 5. Kalikan 10 pangkat 6 sentimeter meter kubik. Dikali ke 4 kali 10 pangkat 1. 4 kali 10 bit 6 tambah 1. 4 kali 10 bit 6. Apa yang diketahui berukuran panjang, lebar, dan tebal? Jika kayu tenggelam dalam air, massa jenis gaya tekanan sebat itu sama nak? Kamu cari pakai rumus apa? F A rho air G rho G V. Gravitasi sudah ada, rho ada, V-nya tinggal cari, volumenya kan sudah tahu. Volume balon itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi atau ketinggian atau tebalnya. Oke, itu tugasanmu. Terus jadi kapal. Kondisi kapal seperti ini dalam gambar seperti ini terjadi karena apa? Lihat konsepnya. Dia terapung, tenggelam, atau melayang. Dia apa? Terapung. Kalau dia terapung, bagaimana apa konsepnya? Berarti massa benda kurang dari massa zat cair atau melayang. Terus ini sama juga contoh soalnya. Dia nyari V, jadi perbandingan. Kalau kita lihat di gaya angkatnya sudah diketahui, rho-nya sudah diketahui, G-nya sudah diketahui. Ini konsepnya dia nyari V. V, ingat V itu perkaliannya dengan sempol. Ini dari bawah ke sini kan kali. Berarti V ketemu dengan siapa? Rho. Oke, berarti yang di atas adalah F. Ya. Kesimpulannya jadi nih anak ya, pembelajaran hari ini bahwa hukum Archimedes nih, kalau dia tenggelam berat jenis benda itu lebih besar. Kalau dia terapung kayak yang tadi, berarti berat jenis benda itu lebih kecil dari berat jenis zat cair. Kalau dia melayang berarti apa? Ya, sama dengan berat jenis zat cair. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jika kurang jelas boleh ditanyakan, boleh konsultasi di grup yang kelas atau di chat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.